baru pertama kali hadir di New Life Anglican Church. Nama saya Joseph Patarigan dan ini adalah ibadah yang kedua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita hampiri Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita belajar dari Injil Lukas ayat pasal 18 ayat 1 sampai 8. Hal ini menarik, kenapa? Karena di ayat 1 berbicara mengenai doa, di ayat 8 yang terakhir berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Nanti kita akan melihat hubungannya apa. Nah, yang saya mau tanyakan hari ini, berapa banyak yang merindukan masa lalu? Wah, sepertinya kemarin lebih indah daripada masa Covid ini. Berapa banyak yang membayangkan, wah dulu enak sekali gitu ya. Wah, jadi senang ya. Wah, kita ingat, wah dulu nggak perlu pakai masker, kemana-mana bebas, salaman sama orang bebas dan lain sebagainya. Kita merindukan masa lalu. Tapi kalau kita renungkan lebih jauh, sebenarnya waktu masa lalu itu juga kita nggak happy juga. Berapa banyak kalau mengingat masa lalu juga komplain. Ya, waktu di masa lalu juga, wah ini salah, itu salah, Tuhan kok begini dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba karena Covid kita rindu masa yang dulu juga kita komplain. Dan sekarang karena Covid kita baru mengerti bahwa yang kemarin itu ternyata indah gitu ya. Yang kemarin itu ternyata menyenangkan. Dan kabar baiknya vaksin sudah ditemukan dan akan dibagikan mulai bulan depan dan kemungkinan disuntik bulan Desember. Dan saya ingatkan untuk kita berdoa vaksin ini bagus, tapi nggak usah terburu-buru menjadi yang pertama ya. Biarlah orang lain yang menjadi yang pertama gitu ya. Kita juga nggak ngerti itu vaksinnya bagaimana. Jadi jangan terburu-buru, kita slow aja, amin. Nah, dan kita sudah pasti kalau vaksinnya sudah ada, saya akan jalan-jalan ke sini, saya akan begini dan kita membayangkan kesenangan yang bisa kita buat. Kita sudah cita-cita, wah nanti kalau balik ini saya mulai ini, mulai itu dan lain sebagainya. Kita mulai pikirkan hal yang membuat kita happy, hal yang membuat kita bersenang-senang. Nah, bersenang-senang ini nggak salah. Tapi untuk mengerti Lukas pasal 18, kita harus belajar kembali di Lukas 17, satu pasal sebelumnya, khususnya ayat 26 sampai 30. Lukas 17 ayat 26 sampai 30, bersama-sama kita baca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Dari keseluruhan ayat yang tadi kita baca, tidak satu pun membahas mengenai dosa mereka. Yang dibahas apa? Makan dan minum, hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena seringkali dosa dimulai ketika kita ada dalam kesenangan. Kapan Daud jatuh ke dalam dosa? Waktu dia santai, dia lihat kiri kanan dan lain sebagainya. Wah, dia lihat di seberang sana ada dosa yang membiurkannya. Nah, kita sekarang merasa, waduh cepat ini berlalu, saya mau pikirkan kesenangan dan lain sebagainya. Tapi sejarah mencatat, nggak dikatakan. Yang saya paling heran, kita mengerti sodomi dari kata Sodom, itu pun tidak dibahas dosanya. Yang dibahas hanya apa? Makan dan minum yang menyenangkan. Kita rindu hal-hal yang menyenangkan, tapi kadang-kadang di hal yang menyenangkan, justru di situ seringkali kita lupa Tuhan, ya kan? Wah, ini nggak perlu doa lah, semuanya lancar. Ini bagus, ya kan? Cukup doa makan. Berkati makanan itu Tuhan, amin, gitu kan? Ini sampai dari pagi sampai malam gitu, dirampol semuanya. Kenapa? Semuanya serba senang. Justru pada saat kita senang, kita mulai lupa Tuhan. Nah, ini khotbah ini bukan untuk membuat kita takut. Sekali lagi, tema dari kitab Lukas ialah Yesus sahabat kepada setiap orang berdosa.
Jadi tiap Injil itu ada temanya. Tema besar kitab Lukas, Yesus sahabat orang berdosa. Di Lukas 12 ayat 32 dikatakan demikian. Lukas 12 ayat 32. 1, 2, 3. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita jangan takut. Yang hal tadi, wah ini di mana posisi saya? Enggak, ini cuma mengingatkan kita bahwa jangan terburu-buru pengen cepat keluar dari masa ini. Sama seperti orang Israel pada konteks yang kita baca ini, mereka juga sedang ditawan, tapi tidak dengan corona, ditawan oleh bangsa Roma. Mereka juga dijajah, mereka diperlakukan secara tidak adil. Mereka juga bertanya kepada Yesus, kapan Tuhan? Dan Yesus jawab perkara yang lebih besar. Yesus katakan, Yesus gak bilang, tunggu ya waktunya, Tuhan hajar orang ini semua. Enggak, tapi Yesus katakan sesuatu yang lebih besar mengenai kerajaan Allah. Dan hari ini saya rindu dari teks yang kita baca ini, kita juga kembali diingatkan mengenai panggilan kita. Di 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, 2 Petrus 1 ayat 10, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya rindu agar apa yang kita alami hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita lebih sungguh-sungguh menjadi muridnya, menjadi pelayannya. Dikatakan harus dengan usaha dan kesungguhan terhadap panggilan kita itu. Tadi juga kita belajar Yesus mengajarkan di ayat yang pertama agar mereka berdoa bersungguh-sungguh. Nah, kemarin Bang Monang komplain, saya sebenarnya ya dengan pelayanan ada senangnya melayani Tuhan, ada beratnya karena saya harus berdiri di depan. Nah inilah tantangannya, tapi dengan seiring waktu saya juga mengingat pertama kali khotbah di depan sini saya hanya lihat di tengah, dulu khotbah di sini mimbar, saya hanya lihat begini. Kalau lihat di sini kayaknya nggak berani gitu. Awal-awal saya 5 tahun yang lalu lah, tapi seiring waktu semakin ditubuhkan. Perlu waktu. Nah, bagi saudara yang rindu melayani Tuhan, yang rindu menjadi pastor, perlu waktu, perlu usaha dan kesungguhan agar panggilan kita itu makin ditegaskan, makin diteguhkan. Dan hari-hari ini saya berdoa, tema kita bulan ini adalah doa. Agar apa? Karena ini juga sesuai dengan himbauan dari Archbishop kita. Archbishop yang baru meminta kita untuk berdoa setiap hari dari jam 12 sampai jam 12.15. Nggak usah lama-lama, 15 menit berdoa campur tangan Tuhan dengan semakin banyaknya korban COVID-19 ini. Nah, dan kita juga rindu agar apa? Karena di ayat 8 dari kitab Lukas 18 diingatkan begini, khususnya yang terakhir. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika orang Israel berkeluh kesah mengenai penderitaan mereka ditindas oleh orang Romawi, Yesus berkata yang lain. Dia berkata kalau dia datang yang kedua kalinya, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Nah, dan Yesus menjelaskan dengan perumpamaan yang luar biasa hakim dan janda. Tadi Mesias juga sudah bagikan. Karena di perjanjian lama hakim itu harus orang yang takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah kata terakhir, jadi harus benar. Dan ini hakim yang tidak benar, hakim yang tidak takut sama siapapun dan tidak takut kepada Allah. Dan lawannya ialah seorang janda. Janda pada waktu itu sama seperti orang Batak juga, orang Israel ini patriark. Jadi bapak itu lebih tinggi kastanya daripada wanita. Nah, apalagi janda, dia tidak bisa membela dirinya. Tapi karena kegigihannya, bukan karena kesempurnaannya. Mungkin dia juga nggak merasa nggak terbela lagi kok masalahnya, nggak ada lagi yang bisa menolong. Dan ini luar biasa, perumpamaan ini menjelaskan begitulah kasih Tuhan. Selalu kita mengiring Tuhan, Tuhan nggak cari yang sempurna, tapi Tuhan cari yang mau datang senantiasa kepada Tuhan. Dan orang-orang sekarang bertanya kan, bagaimana Tuhan nanti kalau mengenai akhir zaman, bagaimana siapa yang bisa punya iman dengan Engkau? Orang-orang
orang yang datang kepada Tuhan bukan orang-orang yang sempurna dengan membawa dirinya. Dan kita tahu janda ini tidak bisa membela dirinya, dan dia berhadapan dengan hakim yang tidak takut kepada siapapun dan tidak takut kepada Allah. Dan di ayat 7, wah ini luar biasa. Yesus berkata, kita baca 1, 2, 3, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kalau hakim yang lalim ini aja ditanyain terus memberikan jawaban, apakah Tuhan tidak akan menolong setiap kita? Khususnya dalam kita mengiring Tuhan Yesus, dalam masa-masa kita menanti kedatangannya yang kedua, dalam masa-masa kita menggenapi panggilan kita, berada hidup dalam panggilan kita. Dia berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kunci agar kita boleh bertahan di dalam iman tidak lain, yaitu ketika kita senantiasa datang berdoa kepada Tuhan. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kunci agar kita diingatkan, dipanggil oleh Tuhan, kita memiliki persekutuan dengannya, dan tidak lain hanya bisa kita lakukan dengan doa. Doa artinya kita berbalik dari mengandalkan diri kita, dari mengandalkan kekuatan kita, dan datang kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi di ayat pertama, kita ulangi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Penekanannya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena waktu kita tidak waspada, apalagi di zaman sekarang ini, gampang sekali kita untuk jatuh dalam dosa. Jadi jangan seorang pun menganggap bahwa kita kuat. Tidak. Kita tak ada yang kuat, hanya Tuhan yang kuat. Nah, makanya kita selalu harus berupaya ada bersama dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Dia. Dan dikatakan oleh Yesus, bukan sekali-sekali, tapi harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan dengan demikian, Tuhan ketika Dia akan datang kembali akan menemukan iman di dalam diri kita. Iman bukan berbicara mengenai kekuatan hati kita, tapi iman berbicara kepada seseorang yang kita percaya. Janda ini tadi tidak memiliki harapan untuk dimenangkan. Dia hanya perlu mukjizat bahwa hakim yang lalim menaruh hati kepadanya. Imannya bukan kepada dirinya, karena dia tidak bisa membenarkan dirinya. Yang bisa membenarkannya adalah hakim, dan hakim ini lalim. Kita tidak memiliki kekuatan dengan diri kita sendiri. Kebenaran kita datang daripada Tuhan. Dan dari mana kita terus diingatkan ini? Dengan datang terus kepada Tuhan. Amin. Dan saya berdoa agar hari-hari ini sesuai dengan tema kita, apapun pekerjaan kita, apapun situasi yang kita hadapi, mari ambil waktu lebih banyak berdoa. Kalau tidak bisa langsung 1 jam, jangan langsung 1 jam. Mulai dengan 5 menit. Ya, 5 menit sampai kita menikmati itu. Setelah kita nikmati, kita akan rindu. Tambah lagi 5 menit lagi, dan seterusnya. Ambil waktu khusus berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ceritakan Tuhan, singkapkan apa yang mau kupelajari dari sini. Berikan aku hikmat untuk situasi ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua, dan Tuhan akan memberikan hikmat atas segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur atas firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.